Where you going? Yuk, assalamualaikum sobat pulang kerja. Kali ini kita sama kopi entusias, boleh kita sebut seperti itu ya. Dia mempunyai kafe, dia juga pegiat kopi, dia juga apa ya bisa disebut ya. Sekarang ini pegiat event kopi juga ya, pembuat event kopi IO. Buat itu. Nah, perjalanan sampean dengan kopi ini bermula dari mana, Mas? Bermula dari 2019, Mas. 2019. Dulu aku sering ikut event, Mas. Kalau ikut lomba. Jadi dari lomba-lomba sebenarnya jauh sebelum itu sebenarnya karena ayah dulu nggak bisa ngopi. Oh, ya nggak bisa ngopi. Ya, ayah dulu nggak bisa ngopi. Terus kenapa ya kok ayah nggak bisa ngopi? Akhirnya belajar. Maksudnya nggak bisa ngopi terus belajar? Minum kopi sakit perut. Oh, yang aku sama. Karena aku pelajarin, kenapa kok nggak bisa? Dari itu, ternyata nggak bisa kalau misalkan kebanyakan robusta. Ternyata nggak, kalau arabica aman. Atau ternyata bisa kalau tanpa susu. Nah dari situ akhirnya coba tak pelajari lagi. Akhirnya aku coba ikut lomba, belajar juga ke beberapa SMA. Kuliah. Lulus kuliah 2019. Terus aku nyoba ikut lomba. Oh, ternyata seru. Nah dari situ akhirnya coba deh dalamin lagi. Akhirnya buatin kopi buat ayah. Iya, akhirnya buatin kopi bayar. Dan terus, aman. Enggak. Ini namanya Mas Ega Yama ya. Dia punya kopi cafe Kite ya. Ya, Kite Coffee di Sojajar. Kite Coffee di Sojajar sama di Veteran. Mas sampean buka kopian itu selain karena ingin ayah nggak sakit, apakah juga ngikutin tren di Kota Malang ini yang banyak kafe, Mas? Bukan ngikutin tren, Mas. Jadi lebih ke dari dulu tuh sukanya jualan apalagi jual minuman. Ditambah kayaknya kopi ini seru. Sejak kapan jualan? Jualan itu dulu kuliah 2017 2018 udah jualan, cuman nggak jualan kopi. Jualan apa? Minuman event ke event. Kenapa kok jualan apa nggak disangoni sama enggak, tetap. Kan kita pasti perlu tambahan. Iya. Ya, perlu tambahan buat jalan-jalan, buat beli alat-alat. Karena belum fokus di alat-alat kopi, kita mau nyicil lah, cari uang hasil berapa buat nyicil. Minuman apa Mas waktu itu, Mas? Sasetan, Mas. Oh, kayak peng kopian itu yang kayak popes-popesan. Waktu itu sempet zamannya jus mangga yang pakai buah mangga atasnya itu, Mas. Aku pernah jualan, Mas. Beli di pasar Gadang 1 kilo itu cuma 5.000. Aku beli 50 kilo, dari 250.000 aku dapat 3,5 juta. Pas kuliah. Zamannya itu, kuliah. Wih. Waktu kuliah kan lumayan, Mas. Waktu kita kuliah 2017. UMR itu. Oh iya, dan aku jualan 1 hari. Oh iya. Satu malam tok. Itu eventnya, konsernya salah satu SMA di Kota Malang. Itu sampean buat sendiri? Buat sendiri. Jualan sendiri? Iya, jual sendiri. Ngonjaki sampai dulu temanku itu sampai sekarang masih trauma makan mangga, Mas. Iya. Sampai sekarang ini udah hampir 10 tahun dia trauma sama mangga. Bisa 3 juta loh. 3,5 juta aku dapat. Dari kan jualan jus bersih mangga. Kan 3 juta jadi apa? 3 sekitar juta bersih sekitar 3 jutaan. Gendeng, suar ya. Dari situ ya Mas. Dari situ aku seneng akhirnya. Oh, ternyata enak jualan di event-event. Kita akhirnya loncat event ke event. Sekali event paling nggak minimal dapat 2-3 juta lah. Sekali event. Jualan tahu gue. Itu deh event konser. Tapi bayar sama di Malang. Bayar. Misalkan aku bayar taruhlah sewa 800.000 misalkan. Berarti misalkan taruhlah aku dapat 4.200.000 misalkan kan 8 kurang 800 kurang segitu ya, tapi lumayan lah 2 juta 1,5 satu hari. Makanya ya aku kadang mikir Mas kadang di event-event kayak konser duit tekan dia ngomongnya apa payu munyer di duit ngonoan Mas. Duit uang enggak itu diputer. Ternyata payu Mas ya. Laku. Oh. Gak kelihatan Mas. Gak kelihatan ya emang ya. Kadang kita kan sebagai pengunjung event atau konser itu kayak ini payu taga, ini wis muake. Ternyata payu Mas. Laku Mas kayak gitu. Itu di Kota Malang ya? Di Kota Malang. Aku dulu sama pacar, sekarang udah jadi istri. Jadi keliling-keliling lah, jualan. Jadi buat nambah uang jajan, nambah uang ya main juga. Kan. Entah itu main kemana kan, entah itu buat makan apa kan masih nambah. Keren. Habis itu baru ke kopian atau baru ke kopian. Baru situ baru belajar dulu sama salah satu juara Aeropress di Malang juga. Aku belajar di situ. Gimana sih caranya nyeduh kopi? Kopi itu kayak gimana? Aku belajar ke dia.
Belajar dari situ, oh seru ternyata. Kamu kasih tahu kalau kamu mau lomba yang nggak perlu jelaskan, kamu lombanya jenisnya Aeropress saja. Nah dari situ dari 2019 awal itu aku ikut lomba akhirnya. Itu aku belum dalemin masalah kopi mas. Aku masih belum tahu, belum dalemin yang masalah ayah nggak bisa minum kopi ini belum. Masih coba-coba dulu. Mau nyoba, oh seru lomba. Masih waktu itu hitunganku lomba, awal-awal lomba aku udah dapat juara lah waktu itu. Dapat juara 3 di Surabaya. Woi. Modalnya apa? Bonek. Oh ya, bonek kan. Bonek. Waktu itu uang tinggal 1 juta, wajib punya alat harga 600.000, biaya pendaftaran 200.000, berangkatku ke sana 200.000. Pas. Balik uangnya 1,5, 1 juta pas. Woy. Jadi hitungannya jadi uang ini semua hadiahnya itu pas. Itu pengalaman tuh. Pengalaman kan tapi. Aeropress itu apa mas? Aeropress itu ada alat. Mungkin bisa dicek di Google juga. Jadi alatnya itu di press. Alat manual brew. Ini kalau tadi tuh nggak tak bawain mas. Ya pokoknya untuk proses buat kopi lah ya. Proses manual brewing lah. Manual brewing ya. Oh, saya belajar dari situ sama. Dari situ. Lah dari situ akhirnya, oh seru iki. Cobalah belajar latte akhirnya. 2019 aku nyoba ngambil kelas latte. Gagal sih mas. Maksudnya cuma bisa nyetip tahu basicnya aja. Kelas latte art. Oh latte art. Kayak ini tadi latte art kan. Nah, itu ngambil kelas itu terus bukan gagal sih, lebih ke ya udah tahu basicnya. Udah tahu basicnya, nanti ngelanjutinnya nanti aja. Habis itu lulus kuliah baru aku buka coffee shop. Coffee shop. Namanya Kite itu. Kite karena depannya banyak orang layangan. Filosofinya itu. Itu di masjid itu mas? Iya. Masjid yang ada kerbau-kerbaunya. Benar. Oh, di situ aku biasanya layangan. Iya, di sana aja. Ya, oke. Semen juga kabarnya itu pegawai BUMD. Itu benar. Pas pegawai BUMD di Kota Malang, Semen buka Kite atau seperti apa? Kite dulu baru pegawai. Karena lulus kuliah 1 tahun nganggur, 1,5 tahun nganggur, bangun Kite, terus aku buka Kite. Buka Kite setelah nikah, setelah buka Kite 1 tahun nikah baru kerja di BUMD. Kenapa kok milih kerja di BUMD? Apakah waktu itu nggak profit Kite-nya mas? Bukan, karena nganggur aku mas. Karena nganggur. Jadi lah kan punya Kite. Badan sakit semua tapi mas. Kan kita cuma bangun tidur, paling mentok olahraga, pulang tidur lagi. Kan ngurusin Kite itu cuma paling belanja dan lain-lain, ngurusin anak-anaknya aja. Kalau kerja kan baristanya. Karena prinsipku kita buka lapangan kerja baru mas. Kalau kita punya usaha ya buka lapangan kerja baru, bukan kita yang kerja. Oke. Karena kita bisa kerja, kita aja kerja di tempat lain, tapi kita bisa buka lapangan kerja baru. Oh, seperti itu. Akhirnya itu prinsipku di situ. Jadi sampai sekarang masih tak pegang. Ya udah, Kite buka ya udah, baristanya aja yang kerja. Samen kerja di BUMD, salah satu BUMD di Kota Malang. Sampai sekarang. Itu jadi Samen mempercayakan selama ini Kite ke? Enggak, ya aku sendiri yang ngurus. Oh, Samen sendiri yang ngurus. Nggak apa-apa mas ya. Ketika Samen jadi pegawai BUMD juga nggak masalah. Nggak masalah punya usaha. Terus aku tanya, Samen kan juga sekarang punya IO. Iya. Nah, jadi IO ini kenapa mas? IO kopi ya, khusus kopi di Kota Malang ya? Ya, sebenarnya itu kenapa? Apakah karena Kite ini ingin Samen kembangkan melalui IO atau seperti apa? Jadi kalau IO itu dulu aku tuh pengen punya IO event mas sebenarnya, bukan IO itu pengen. Cuman mungkin terkendala di tenaga karena mungkin aku kayak aku nggak tahu spesifikasi kayak gimana untuk orang-orangnya. Nah dari situ aku cuma belajar, oh event tuh kayak gini. Nah akhirnya kita coba di IO kopi dulu karena bidangku ada di kopi. Saat ini bidangku di kopi kan saat ini ada di kopi. Jadi aku coba sih bikin, oh IO kopi kok seru. Aku ngeliat di Surabaya banyak yang bikin IO kopi. Aku lihat di beberapa kota lain banyak yang bikin IO kopi. Kayaknya bisa. Dan lomba-lomba nasional tuh butuh IO kopi. Ada IO-nya sendiri. Dan akhirnya coba sih di Malang. Aku tak bikin. Sesimpel itu. Dan itu dadakan mas. Jadi dulunya itu sebenarnya ada salah satu brand susu di Indonesia lah. Itu ngajukan ke kita. Ayo mas bikin IO. Kita butuh IO buat brand kita. Nanti masnya yang bagian ngurusin event-eventnya. Oh ya udahlah coba sih. Itu hamin seminggu mas, dadakan kok. Hamin seminggu acara kita bikin IO-nya. Ngurus PT-nya semua nggak ada CV. Kita nggak di dalam. Kalau CV kita udah ada, beda. Tapi ikutnya tetap ke CV sendiri. Oh. Aku punya CV sendiri. Nah, kok IO ini jadi alasannya karena
ada kesempatan. Dulu kan ada brand sebenarnya yang nyuruh. Oh. Dari brand itu kok ternyata masih satu event toh. Dan kalau misalkan nganggur gini aja kan kayak kok eman yo. Akhirnya ya udahlah lanjutin aku bikin event lagi. Kayak bikin event tuh kayak candu Mas. Sekali bikin pengen bikin lagi. Sekali bikin pengen bikin lagi. Pertama event kopi di Kota Malang tahun berapa itu Mas waktu itu? 2 tahun lalu. 2023 tanggal 5 Juli. Itu yang pesanan dari Juli, itu. Pesanan. Juli awal. Jadi kan pasti IO kan harus ada yang sponsor utama dulu baru kita bikin ya. Ya itu ya. Itu orang lain Mas. Orang lain. Biasanya aku enggak. Maksudnya? Bikin dulu, baru nyari event. Cari sponsor. Oh, sama gitu. Iya. Itu bedanya orang lain mungkin di situ. Aku lebih ke bono nekat tadi Mas. Apa ya? Kok bisa sama semua sama lakuin? Karena aku mikirnya hitung dulu kira-kira peserta segini, nominal segini, nutup enggak? Udah nutup dulu nih. Kalau udah nutup dulu aman. Dan nutup hadiah dan lain-lain udah aman. Baru kita nyari sponsor. Tapi ini tahap dulu. Tapi ekosistem event kopi di Kota Malangnya apakah bagus apa enggak sih Mas? Kalian lihat? Bagus. Di Malang sangat bagus Mas. Tapi saya lihat, saya sebagai orang awam kayak jarang hype-nya seperti event musik apa wedding event yang pasti ada kan ya. Nah, menurut sampean kok bagus tapi kok jarang menurut saya gitu loh. Kayaknya mungkin bagus untuk di area kopi-kopian sendiri Mas. Apa karena kafe-kafe yang banyak gini? Pertama bisa kafe-kafe yang banyak, sama orang-orang specialty juga banyak juga di Malang. Oh banyak ya sebenarnya. Banyak sebenarnya orang specialty yang akhirnya larinya ke komersil. Mereka pindah karena mungkin specialty kurang untung, mereka pindah ke komersil kayak gitu. Kenapa kok kurang untung? Ya karena kalau terlalu bersama dengan itunya kan apa namanya? Idealis. Idealis kan juga nggak baik Mas. Apapun terlalu idealis, kalau misalkan memang dia udah kuat ya aman. Tapi kalau dia nggak kuat kan idealis juga nggak baik juga. Specialty itu kayak apa sih Mas bahasa awamnya? Specialty itu yang mungkin kalau sekarang namanya slow bar itu Mas. Oh. Slow bar itu Mas. Ya ada di dia yang tidak itu ya. Itu kan larinya ke specialty sebenarnya. Slow bar itu. Mahal tapi Mas ya. Iya, ya itu maksudnya specialty biasanya mahal Mas. Tapi konsumennya dikit. Mengkurasi ya, konsumennya dikit. Konsumennya dikit mahal. Jadi ya tetap bisa dibandingkan dengan konsumennya banyak dengan harga yang murah ya. Mirip-mirip lah. Akhirnya larinya ke komersil mereka. Komersil. Komersil itu? Komersil itu ya tadi yang mereka bisa menarik banyak customer tapi harganya lebih murah. Oh, kayak kopian-kopian yang komersil. Sekarang udah banyak lah. Lah, sama ini sudah berapa kali Mas bikin event kopian di Kota Malang? Event 7. 7? Dari tahun 2023 ini? Ya, setahunnya 7. Yang main di area event kopi itu cuma Samento apa ada orang lain? Ada beberapa. Pionirnya siapa? Pionirnya, kalau pionirnya itu yang saya kurang paham Mas. Karena ada yang mengaku A pionir, ada yang mengaku B pionir, ada yang C pionir. Jadi daripada kita nyebut nama, mendingan ya udah orang-orang Malang lah. Komunitas kopi di Malang lah. Itu ada yang milik pionir. Namanya apa Mas eventnya Mas? Event kopi sampean namanya? Yang saya, kalau event tahunan yang akan kita pakai itu EOC Fest. EOC Fest, apa itu? EOC itu kan, EO itu event organizer, CE-nya Coffee Enthusiast. Jadi fokus kita memang EO Coffee Enthusiast. Festival ya, kita bikin festival karena di Malang sudah jarang ada festival kopi. Iya, yang terliput, yang yang rame. Yang rame, ya. Yang rame terutama kita pengen lingkupnya Jawa Timur dulu aja, nggak usah jauh-jauh mana-mana. Kita pengen di Jawa Timur, paling nggak orang Surabaya, orang Blitar, orang Gresik, orang Lamongan yang setelah pinggir-pinggir, orang Situbondo, Banyuwangi itu denger. Kita punya event. Malang punya event besar, 1 deck. EOC Fest. Itu yang pengen kita bawa 1 tahun sekali. Jadi EOCE. Isinya apa? Isinya lomba kopi. Tahun ini kita ada manual brewing, ada Aeropress. Moreover ada Aeropress. Sebenarnya lomba kan ada banyak, ada latte juga, ada tester. Mungkin ini bisa kita adain tahun depan. Tahun ini kita masih belum di 2 ini karena menurut kita pengalaman kita masih kurang. Jadi karena kita masih punyanya di 2 ini, 2 yang awal kita pakai itu. Jadi kita juga kita minim pengalaman terus kita langsung bikin itu enggak Mas. Kita tetap belajar ke orang juga. Sama juga kolaborasi sama orang. Kita belajar lihat eventnya orang dulu. Oh ternyata event lomba ini kayak gini, kayak gini, minusnya kayak gini, plusnya kayak gini. Di Malang atau di luar kota banyak lihatnya. Kalau Malang ini masih jarang. Karena Malang lagi jarang. Jadi sama ngambil kesempatan. Dulu itu Malang sering Mas. Dulu Malang sering. Di saat kayaknya waktu aku itu masih belum terjun di kopian kayaknya. Itu Malang sering Mas.
kayak 2-3 bulan sekali itu ada aja event di Malang. Kopian ya. Kopian. Banyak lomba-lomba itu banyak. Barista-barista akhirnya tersalurkan. Minat bakat mereka tersalurkan kayak gitu loh. Tapi kalau sekarang ini kok lagi jarang gitu. Banyaknya di luar kota Malang. Yang di Malang-Malang sendiri lagi pada vakum. Apa Banyak karena lagi pada fokus ke jualan sih mas. jualan? Kalau kemarin aku tanya teman-teman, ada beberapa teman-teman lagi nanya, iya kita lagi fokus jualan semua. Lah, sama sendiri kok nggak fokus jualan di Cafe Kite? Ya udah mas, tak lepas aja. Nah kalau jualan semua siapa yang jalanin mas? Oh iya, ya, Ya kan? sama event. Siapa yang punya? Maksudnya siapa yang menyalurkan bakatnya teman-teman? Paling enggak aku sendiri bikin tuh selalu bikin tarkaman mas. Tarkaman ya kayak lomba-lomba kecil-kecilan lah, bukan lomba yang wah besar kayak yang sekelas SCI nasional dan lain-lain. Kita nggak bikin event kayak gitu. Kita bikinnya event tarkaman ya. Karena orang-orang ini butuh event tarkaman dulu untuk dia melaju yang lebih besar. Karena mungkin banyak barista di Kota Malang ini, tapi tidak ada tempat aktualisasi. Nah, tempat untuk menyalurkan bakatnya mereka lah paling. Oh aku bisa nyeduh kayak gini, customer banyak yang suka. Kira-kira kalau tak lombain gimana ya? Ternyata waktu dilombain, ternyata ada yang kurang rasanya. Karena kan sebenarnya beda orang dengan resepnya sama pun rasanya bisa beda. Itu kopi. Seunik itu kopi. Tapi kalau aku lihat di kafe-kafe Kota Malang beberapa tahun yang lalu itu kok kayak kopi susunya sama semua ya. Iya. Kopi gula aren. Kopi gula aren semua. Itu gak sama aja. Gulanya sama semua. Tapi kalau barista asli itu bisa beda rasa ya. Beda. Beda mas. Kalau misalkan milk base itu masih apa ya? Asal tergantung kalibrasinya juga sih. Tergantung kalibrasinya baristanya juga. Ini Cafe Cat sampean lepas, maksudnya lepas itu sampean apa? Wah, maksudnya itu kan ada yang kerja baristanya. Nah, aku yang ngurusin purely 100% aku harus di situ, setiap hari di situ kan enggak. Kita kan udah mungkin awal 1 tahun aku sering di situ. Di 1 tahun ini kan aku nyiapin manajemennya, Mas. Oh, manajemen. Manajemen kafenya. Misalkan aku anak-anak ini closingannya seperti apa, openingnya kayak gimana. Kan mereka udah ada step-stepnya SOP-nya. Itu kan harus ada semua resepnya kayak gimana kan semua udah tak tempel. Kalau misalkan anak yang emang mungkin sebelumnya kerja jadi barista atau mungkin sebelumnya tahu, paling nggak basicnya bisa belajar dan bisa membaca. Mereka pasti akan bisa, oh SOP-nya seperti ini, oh kayak gini, aku harus lakuin kayak gini. Oh contohnya di teman-teman yang lainnya kayak gini. Oh ya udah, habitnya jadi bagusin. Oh jadi kayak otonomus berjalan ya? Ya berjalan aja. Kalau mungkin mereka ada pertanyaan baru ke aku, Mas ini aku kurangnya gimana? Tapi akhirnya saya sekarang fokus ke event kopian juga. Ini. Yang terdekat itu yang ini ya? Apa? Kapan? Agustus apa kapan? September? Apanya? Yang IUCE-nya? Kan udah lewat mas. Udah lewat ya? Udah kemarin ya? Iya, Juli kemarin. Kalau misalkan yang eventku sendiri, kalau eventku sendiri paling nggak, kalau nggak akhir tahun ya EOCFest lagi lah. Itu di MCC kemarin ya? Ya, kita di MCC. Oke. Mas, ini aku pengen kenalan ambil Cafe Kite. Cafe Kite ini apa mas? Ngusung konsep seperti apa? Kalau sekarang industrial mas. Industrial. Industrial seperti apa? Industrial tuh bata-bata, warnanya abu-abu, yang bawahnya cor-coran, masih unfinished itu loh mas. Yang nggak jadi lah. Oh ya. Gitu. Tapi kok beda mas ya sama yang di UB ini ya? Sini beda. Kenapa sama beda? Sama beda. Lalu konsep awal emang unfinished. Waktu itu kan 2020 kan unfinished kirami di Malang. Kalau sekarang kan banyaknya putih-putih. Oh ya. Unfinished sudah mulai ditinggalkan sebenarnya sekarang. Tapi karena pengennya emang kayak gitu mas. Aku pengen jadi itu ngambil dari beberapa konsep coffee shop di Jakarta juga. Aku ke Jakarta liatin ini gini, ini tak kolaborasikan di Malang. Jadi tak campur-campurin dulu ini gini temboknya kayak gini, lantai 2-nya kayak gini, lantai 3-nya kayak gini. 2020 itu sampean nyoba itu. Di Jakarta tahun piro? Jakarta apa? Ya, konsep itu. Itu kan udah paling 2017 2016. Sampai ngambil ke Surabaya ke Malang itu kan pasti konsep yang ada di Jakarta kan ada gap 2 tahun 3 tahun tuh suruh ke Malang. Itu yang tak lihat polanya. Selalu seperti itu. Kalau kopi di sini kan kayak jingkliknya rotan gitu. Jingkliknya rotan. Kok beda? Lebih ke pingin pakai kayu sih, aksen-aksen kayu kan misalnya memang. Apa ngikuti tren juga? Tren? Enggak juga sih mas. Enggak juga ya. Pengennya aja kayak gitu, pengen jadul lah. Pengen jadul. Kan sekarang banyak yang jadul mas. Banyak, cuman jadul itu ternyata tak pikir-pikir lagi peluang banyak mas. Oh iya tak? Iya kan barang antik. Oh iya. Barang antik kan otomatis peluang gede juga. Kalau menunya mas? Menunya itu R&D sendiri. Research and Development sendiri. Oh, apa yang membuat beda dengan yang kopian lainnya?
kopiku aku roasting sendiri ya sama aja tempat lain. Sama aja ya sebenarnya ya. Mungkin ada beberapa sirup yang aku bikin sendiri juga. Jadi nggak pure beli semua. Sama apa yang beda ya? Viewku sawah, viewku orang layangan aja lah. Iya, makanya kayak itu dari orang layangan itu Iya. ya. Terus Mas selama 4 tahun kait buka ini, Mas kenapa kok nggak mengikuti tren yang ada di Kota Malang? Kalau saya lihat kan pertama industrialis, terus kopi gula aren, terus Iya. kopi Cina-Cinaan, kopi tiam, terus kopi dengklek. Apakah Mas ngikutin tren itu juga atau seperti apa? Tren. Nggak ngikutin tren Mas, karena kopi susu waktu itu kan banyak gula aren dan lain-lain. Aku nggak nyiptain itu. Sama nyiptain apa? Enggak, aku pakainya Carol Macchiato. Yang basic-basic lah. Karena menurutku gula aren udah rame. Dan kalau arennya nggak bisa menjaga, maksudnya kita nggak bisa menjaga arennya sama terus, rasanya akan beda-beda terus. Oh. Kecuali kayak karena yang intinya kan di arennya Mas. Kalau gula aren otomatis. Entah itu kopinya kita rubah sedikit pun, kalau arennya berubahnya merek, hasil rasanya akan beda. Oh iya. Itu yang dilakukan beberapa brand terkenal di Jakarta yang mereka bahkan turun ke petani untuk dapat arennya tuh dia mau pakai itu terus sepanjang tahun. Dia nggak mau ganti merek. Kalau dia ganti merek sekali, customer akan lari. Itu sama. Yang itu yang aku nggak mau resiko di situ. Jadi sama ini punya customer tetap Mas ya? Ada, pasti ada. Saya nggak mau yang kalau aku pakai arennya ternyata arennya ada yang beda. Bahkan pernah aku ngerubah sedikit sirup karamelku Mas. Itu customernya tanya, lu Mas kok rasanya beda ya? Oh. Yang dia udah suka sama karamel macchiato. Oh kok beda Mas? Iya Mas, ini sausnya waktu itu bukan sirupnya. Sausnya nggak beda dikit. Oh iya Mas, ini rasanya enakan sih biasa. Jadi pelanggan kopi di Kota Malang juga kritis sebenarnya. Kritis. Mereka akan apa ya? Kalau udah suka sama produk misalnya salah satu coffee shop, mereka akan ke situ terus Mas. Iya, saya juga punya itu. Iya. Contoh kayak Kopi Jaya. Nah. Terus kayak kopi mana yang di Suhat Borobudur itu. Itu kan khas ya? Ya, Amstir. Itu kan khas. Khas, ya? Iya. Oh, jadi sama juga punya itu. Bapak mengambil prinsip itu juga. Iya, sama Mas. Karena kalau kita udah apa ya? Kontak ganti merek ya kita nggak punya apa ya? Identitas. Nggak punya identitas Mas. Jadi lebih baik mempunyai yang sama tidak mengikuti tren. Iya, tapi identitas kita jelas. Dan customer akan balik karena minuman itu terus. Meskipun mereka nggak akan pindah ke minuman lain nggak apa-apa. Yang penting dia suka dan kalau ada perbedaan dikit dia tahu. Ya kayak contohnya karamel tadi, sausnya tak ganti loh Mas. Hanya dalam 1 minggu waktu itu aku kehabisan di pabrik memang lagi kehabisan. Aku nyari di mana-mana nggak nemu. Aku nemu itu Sumatera waktu itu malah. Di Kalimantan aku nemunya. Brand ini karena di Jawa habis. Kalau aku dinas aku dapat, aku bawa pulang Malang. Tak nanti balikin itu lagi. Baru orang, oh ini Mas yang biasanya rasanya sama. Sepaham itu Mas orang-orang. Sepaham itu ya. Jadi, tapi kalau sama melihat bisnis kopian di Kota Malang ini, kenapa sih Mas ini yang menjadi pertanyaan juga? Banyak yang naik, muncul, banyak yang turun. Banyak yang langsung hilang. Itu sebenarnya behavior pelanggan kita Mas. Behaviornya orang Malang. Mungkin karena kalau mungkin Masnya juga orang Malang, saya juga orang Malang, tahu lah. Dulu banyak jenis-jenis makanan kayak contohnya mungkin mie kocok Bandung. Russell Risol. Mie kocok Bandung juga Mas tahu mungkin di Rampal itu yang dulu dia buka, setiap hari rame antri kayak gitu. Paling 3 bulan habis. Itu trennya orang Malang. Orang Malang itu hampir sama kayak orang Bandung. Orangnya penasaran. Gampang penasaran. Jadi satu buka didatengin. Nanti kalau udah mentoknya udah nggak akan datengin lagi. Pindah lagi. Itu trennya Malang. Dia tak lihat. Sama kayak di Bandung. Di Bandung kan juga kayak gitu. Sama. Satu buka rame. Dia kan datengin terus nih sampai antri-antri kayak gimana datengin terus. Tapi nanti kalau udah bosen kan pasti orang akan pindah. Ada brand lain yang buka mungkin ini diinovasi sedikit aja. Pindah ke B. Akan gitu terus Mas. Itu orang Malang kayak gitu. Oh, itu orang Malang kayak gitu. Terus Mas makanya nggak ngikutin tren seperti itu ya? Aku nggak ngikutin tren. Tapi kok kenapa Mas ya? Bahwa pengusaha ini di Kota Malang ya, saya tanya pengusaha. Itu kok selalu memunculkan pattern yang seperti itu? Padahal tahu cuma ini 3 bulan, 1 tahun. Oh iya Mas. Mereka manfaatkan buka satu nih. Untung selama 3 bulan. Dia keep dulu. Dia tutup 1 tahun. Dia buka brand lain. Dengan uang untungnya dari brand A. Gitu terus. Pindah-pindah. Sistemnya kayak gitu. Jadi makanya sekarang ini nggak ada kayak dulu ada warung legend
ayam bakar Pak No, Nah, contoh. ayam bakar Pak Kiroman. Nah, Terus si A, si B lah, kita nggak nyebut merek Iya. yang lain ya. Sekarang kan nggak ada, Nggak yang ada. bertahan. nggak ada. Karena Yang memang tetap yang lama-lama aja kan yang bertahan. Bahkan dalam tahun Injil aja kan sempet iya paham. karena paham. pindah tempat. Iya pindah Iya. tempat tak padahal. Itu aja sepi langsung. Heeh. Terus saya juga penasaran Mas. Ini kan sampean juga cabang kedua. Heeh. Saya kadang melihat di Kota Malang itu juga ketika ada satu brand yang rame, ketika buka cabang kedua itu langsung gugur. Itu kenapa Mas? Mungkin karena pelanggannya kan udah biasa ke satu titik nih Mas. Terus tiba-tiba dia punya 2 titik, akhirnya kan pecah cabangnya. Orang-orang kan jangan pecah. Buka 3 titik, pecah lagi ke 3 titik. Tapi orang-orangnya sama, nggak nambah. Akhirnya kan sepi. Padahal yang awalnya satu A rame, ya karena cuma satu titik aja, datang satu tempat kok. Oh, itu terjadi juga di Kite? Di Kite enggak. Karena lokasi kita jauh, bukanlah jauh sih. Konsep kita juga beda. Yang satunya konsep semi industrialis. Bahkan orang-orang daerah sini lebih milih ke Sajajar daripada ke sini. Kenapa Mas? Nggak enak kayaknya, nggak nyaman kayaknya Mas. Masih Mana ya? Kayaknya mungkin orang-orangnya kurang nyaman, nggak ada view-nya mungkin Mas. Karena kan mungkin mereka udah suntuk di kota kan. Iya. Suntuk kayak aku kok lihatnya jalan terus, lihatnya kayak gini terus. Aku pengen lihat yang lebih fresh. Akhirnya mereka ke sana, lihatnya lebih hijau, liatin kebun, liatin sawah, kan bekas sawah, ngeliatin orang layangan, lebih dingin juga nggak, jarang polusi kan? Kalau di sini kan banyak polusi, mereka dekatnya traffic light, kan banyak asap. Tapi kalau itu udah asap, seret itu masuk Mas ke dalam nggak bisa keluar Mas, asap itu, mulai di dalam Mas, nggak bisa keluar. Iya. Kok sampean buka cabang di situ? Padahal mikirnya deket universitas. Iya, mikirnya deket universitas, cuman ternyata deket universitas itu nggak menjamin. Nggak menjamin. Dan perlu digaris bawahi, harga murah itu nggak menjamin Mas. Kenapa Mas? Banyak Mas harga murah itu tuh Enggak, menurut analisa sampean sebagai pengusaha yang karena sekarang orang nyarinya nyaman. Oh, kalaupun harganya murah tapi tempatnya nyaman, kemungkinan dikejar. Tapi kalau harga murah, tempatnya nyaman, rasanya nggak enak, ya orang nggak males. Iya, males. Iya. Meskipun tempatnya nyaman ya, harganya murah, rasanya tapi nggak enak. Kan orang males Mas balik. Tapi berapa waktu itu? Murahnya berapa ya Mas? Murah itu kan kayak range 10 sampai 15. Oh iya sih, masih terjangkau masih sih. terjangkauan. Tapi ya murah. Mungkin nutup buat operasional aja. Untung mungkin enggak. Tapi pelanggan nggak mau ya ke sana ya? Nggak mau. Karena kayaknya ya tadi dibalikin lagi kayaknya kalau ke situ orang langsung banyak. Dan itu kalau rokokan tuh sekalinya orang rokokan di depan langsung masuk ke dalam anginnya. Itu yang mungkin orang nggak nyaman Mas. Oh jadi yang aku ngerasain, aku sendiri jarang nongkrong di situ ya. Jadi kalau aku sekalian nongkrong di situ di dalam bentar aja itu kayak udah ampek. Karena aku nggak suka ngerokok, jadi kayak ampek. Kok ases ya masuk banget ya. Jadi bisnis kopi itu bukan hanya soal deket sama kampus Mas ya? Nyamanan, rasa, harga. Nyaman nih maksudnya ya apa? Nyaman itu bisa aja sekarang tuh kan banyak coffee shop yang AC bisa rokokan nih banyak. Oh banyak. Nah, itu juga dicari sama orang. Nah teman kan yang di sini AC nggak AC, tapi bisa rokokan. Mungkin orang-orang nyarinya itu, yang AC tapi bisa rokokan. Oh seperti itu. Ya. Kan kayak kopi tiam ya? Ya kayak kopi tiam. Ya itu kan banyak sekarang Mas. Ya. Pendapat dari sampean kopi tiam itu di Malang ini hype itu kenapa? Hype karena ada satu yang buka, lainnya ikut-ikut. Ya itu di Malang suka ikut-ikut, orang ramenya cepet, tutupnya cepet. Karena pelanggannya sukanya kayak gitu, pindah-pindah. Coba-coba. Apa yang baru akan dicoba. Dan itu biasanya bertahan 3-6 bulan, maksimal setahun. Tapi sampean 4 tahun loh. 4 tahun, iya. Karena mungkin aku nggak bayar biaya sewa sih Mas. Oh ya, pertama itu. Pertama kedua mungkin karena ingredient sampean tetap no ya. Iya, aku bertahan dari dulu. Tapi yang cabang 2 enggak? Sama aja. Bahannya sama aja. Beberapa menunya sama aja. Cuma bedanya tempat duduk, konsepnya. Tapi kalau menu hampir sama semua. Mungkin ada tambahan kopi butter ya. Sama harganya lebih murah sini, yang lebih berat. Kalau di sana kan lebih mahal. Ada kopi butter pasti. Iya, ada kopi butter. Menarik Mas. Aku soalnya juga sering ngopi-ngopi di Kota Malang, kan ada banyak sentra sekarang. Iya. Banyak sentra-sentra di satu tempat, banyak tempat. Menurut Mas sekarang itu kalau tempat untuk membuka bisnis kopi itu harus seperti apa Mas di Kota Malang ini? Tempat. Kalau aku iso jangan di sentra Mas. Kalau bisa jangan di sentra, karena
sentra itu kalau lagi sepi lebih bareng, rame-rame bareng, Mas. Oh, iya. Kalau lagi sepi ya udah bareng-bareng. Nah, kalau sepi kan nggak enak. Kalau rame rame-nya enak aja, Mas. Cuma kalau rame bareng-bareng kan juga, misalkan parkirannya ya penuh, bareng-bareng. Tapi di saat, ternyata kalau sentra itu kan parkirannya udah jadi satu, Mas. Nggak bisa milik. Misalnya kan aku memiliki satu area ini kan nggak bisa. Maka bareng-bareng. Ternyata orang-orang yang bareng-bareng ini datang ke cuma satu tok. Yang lainnya sepi. Dan yang lainnya nggak bisa didatengin karena parkirannya nggak ada. Karena kan repot, Mas. Kalau di sentra minusnya di situ. Yang satu sosial medianya kenceng dan lain-lainnya ternyata dia rame banget. Pakai parkirannya yang lain. Yang lainnya sepi. Ya nggak bisa protes juga. Iya sih ya. Itu minusnya sentra. Kalau minusnya lokasi-lokasi yang sendiri. lain. Kalau minusnya lokasi sendiri ya kita harus kencengin di sosial medianya. Karena kan kalau misalkan lokasi kita agak entar itu perumahan, entah itu di area-area yang sekitar yang ada coffee shop yang nggak rame, yang kita sosial medianya harus kenceng, harus kuat di situ, harus brand awareness juga. Iya sih ya. Harus brand awareness juga. Aku lihat banyak kopian itu sekarang Instagramnya pun TikToknya itu harus kenceng, harus ya pakai sosial media spesialis mungkin, atau mungkin dia bayar influencer, atau mungkin masukin ke apa namanya media-media juga. Itu memang saling keterikatan ya. Kayak pertanyaan Beril kameramen tadi ya. Iya, benar. Kopian jadi harus punya sosial media sekarang di Kota Malang ini ya. Rata-rata sekarang coffee shop di Malang pada pakai sosial media spesialis semua. Sosial media spesialis. Sepenting itu Mas ya. Iya. Karena balik lagi habitnya itu ya. Habitnya. Orang Malang itu bukan pengunjung itu bukan tahu ini enak apa enggak, cuma penasaran. Iya, penasaran dulu. Pertama penasaran, kalau misalnya memang mereka cocok, dia akan balik situ terus. Tapi kalau mereka nggak cocok, dia akan pindah lagi. Karena katanya orang-orang itu di Malang, untuk 1 tahun kita datengin satu coffee shop nggak akan selesai, Mas. Iya sih. 365 hari itu nggak selesai coffee shop di Malang. Makanya banyak foodies atau reviewer makanan, karena nggak bakal habis. Nggak akan habis, Mas. Mungkin bahkan sampai di review tahun lalu sekarang nggak ada ya? Nggak ada. Nah, di Malang tuh 1 tahun tumbuh, 1 mati tumbuh 3. Oh iya. 1 bulan tuh misalkan mati 1, yang buka 3. Ini bisnis F&B di Malang ini bahaya juga. Bahaya Mas. Bahaya banget. Malang Jogja tuh sama. Kalau masalah F&B ya, Malang sama Jogja tuh sama. Ya kopian lah, termasuk kopian. Ya kopian lah terutama. Kopian event makanan itu juga bahaya. Tapi kok banyak yang tertarik di situ, Mas? Karena kita area mahasiswa, Mas. Oh, itu ya yang buat. Tapi kalau area mahasiswanya libur, tuh rungkat semua, Mas. Iya, ini menarik. Nah, sampean kan punya kafe. Iya. Mahasiswa libur piye? Ya udah, Mas. Kan ada area pemukiman, beda. Kita mahasiswa ada maupun nggak ada, kita sama aja. Karena daerah sana kan area pemukiman. Nggak begitu impact gede lah. Mungkin ngaruhnya kalau mereka lagi libur kan nggak disangguin orang tuanya. Nah itu yang susah. Iya, rungkat. Kita pasarnya jadinya kalau waktu kita liburan kuliah itu anak Malang sendiri. Sebenarnya libur nggak libur sama. Kita tetap pasarnya kebanyakan orang Malang atau mungkin orang-orang yang itu sumpah sama daerah sini, dia akan larinya ke sana. Jadi bisa tak simpulkan bahwa kenapa kafe-kafe ini muncul di Kota Malang ataupun F&B muncul di Kota Malang karena mahasiswa. Area mahasiswa. Kita kota pendidikan. Kota pendidikan. Tapi di sisi lain akan cepat usang. Iya. Akan cepat turun. Bener. Karena habitnya. Behaviornya kita kayak itu. Beda nggak Mas? Saman punya pengalaman di Jakarta kayak atau di Surabaya atau di mana? Apakah seperti itu juga behaviornya? Beda sih Mas. Kalau di Malang, kalau mungkin di Jakarta, Surabaya mereka akan lebih sustain sih. Banyak kan. Karena mereka kalau mau buka bisnis itu pasti mereka ngeluarin modal juga gede juga. Berani modal gede juga. Kayak berani jor-joran lah istilahnya gitu. Di Surabaya, Jakarta kebanyakan gitu. Tapi kalau mungkin di Malang bisnis ya biasa-biasa aja mereka baru berani. Jadi kayak dari bawah dulu lah. Benar-benar dari bawah lah istilahnya gitu. Di Malang itu seperti itu ya. Kebanyakan kayak itu. Ada yang langsung di atas ada. Cuman kebanyakan dari bawah dulu. Nah, ini yang sebenarnya menurutku dari bawah itu kan kebanyakan mereka mungkin emang ini bisnis karena untuk penghasilan utama. Itu yang agak susah, Mas. Agak susah. Kenapa, Mas? Karena ya tadi itu nggak mesti ya. Kebiasaannya. Tapi kalau modal besar itu bisa sustain. Kebanyakan bisa sustain. Karena meskipun rugi sih ada modal lagi. Modal lagi akhirnya brand awareness-nya kuat. Masih kuat. Mereka berani langsung jor-joran naikin brand awareness juga.
akhirnya yang awalnya contoh kayak awalnya buat mahasiswa akhirnya Bisa butuh umum. iya ngelebar mana-mana. Sementara yang bisnis-bisnis yang buka tutup itu karena cuma kepingin ini kepingin aku iso iku kanca-kancaku misalkan bayangkan mentalnya gini. Aku kerja jadi barista nih misalkan. 3 bulan 6 bulan aku ngerti cara nih minuman, aku ngerti cara nih nyeduh, aku ngerti cara nih ini. Ngomong lah ke teman-teman nih, aku tak bikin coffee shop ya. Oh iya wes buka, aku mulai nongkrong ke situ. Akhirnya dia memberanikan buka satu. Teman-temannya datang, tapi kan 1 bulan toh mas, kan temennya nggak punya uang terus. Masa dia akan punya uang terus? Iya kan? Iya. Masa datangin ke coffee shop A terus? Kan nggak mungkin. Iya nggak mungkin. Akhirnya dari situ 1 bulan. Nah teman-temannya pindah. Kan buka ini loh, kan kok nggak kesini lagi loh. Lah kan aku datang masa harus tiap hari. Ya habis uangku lewat tiap hari ke kampus terus. Itu ada ya di percakapan gitu. Ada pasti mas. Mental dia itu. Oh 1 bulan buka, 2 bulan dia lakuin sendiri terus kan capek mas akhirnya. Capek 3 bulan 4 bulan tutup mas. Tutup. Biasanya muncul 3 lagi baru. Muncul 3 lagi dari teman-temannya yang tadi. Ketika yang teman-teman yang nongkrong ini. Oh ini loh. Oh koncoku ben tahu kerja jadi barista. Tahu buka coffee shop tapi tutup. Aku iso be koncoku tak ajak ae wis kolaborasi. Nah, ini ajak kolaborasi jepret. Engkar. Yang punya uang nggak bisa apa-apa, yang tahu rasanya pergi. Tutup lagi 4 bulan. Tutup lagi. Ya gitu terus, Mas. Buka 3 lagi. Ya enggak mari sampai. Enggak akan selesai, Mas. Ya itu yang terjadi di Malang. Itu yang terjadi di Malang. Kebanyakan terjadi di Malang seperti itu. Akhirnya sampai buka fokus untuk event juga. Iya. Karena banyaknya kopian juga ya udahlah. Banyak kopian kita nyalurin bakat minatnya barista-baristanya aja. So aku lihat sampean juga di Instagram ya. Buka bakmi di Pasar Klojen. Itu kenapa? Habis buka kopian, jadi pegawai BUMD, jadi event. Iya. Sekarang bukanya bakmi. Bakmi di pasar. Bakmi di pasar tuh nyenengin orang tua, Mas. Oh, nyenengin orang tua. Jadi dari dulu tuh orang tua pengen buka bakmi karena orang tua asli Jogja. Oh, asli Jogja. Asli Jogja, pengen buka. Ayo buka bakmi kayaknya di Malang belum ada bakmi Jogja terutama. Ini kan fokusku di Jogja. Ayo buka bakmi Jogja, kayaknya di Malang rame bisa. Dari dulu nggak pernah mau, Mas. Dibalikin lagi anak muda punya idealis, Mas. Nah, idealisku dulu kenceng, Mas. Wah. Di 4 tahun, 3 tahun yang lalu idealisku sangat kencang, Mas. 2 tahun, bahkan tahun lalu masih kencang. Apa idealisnya? Aku pengen kopi to. Wah. Jujur aja, Mas. Pengen kopi to, nggak mau yang lainnya. Idealisku masih di kopi. Tapi dibalikin lagi loh. Aku idealis terus gak mangan aku. Iya, terus nikah mana? Iya, nikah mana? Idealis terus gak makan, Mas. Iya. Makan apa makan idealis? Kebutuhan kita lebih banyak daripada idealis kita kan? Iya. Kembali aku dari situ. Oh mikir, wes gak apa-apa lah nyenengin orang tua, nyenengin mamaku, nyenengin ayahku. Ya wes ayo kita buka bakmi. Tapi sebenarnya di pasar ini sama mamaku awal tuh gak diizinin, Mas. Kenapa? Ya kesannya kan kayak di pasar kok kayak seakan gitu loh. Kenapa nggak nyewa ruko, nyewa ini? Cuman kembaliin lagi. Kalau aku nyewa ruko, nyewa ini kan berarti aku akan minta modal ke orang tua. Karena modalku sendiri nggak untuk ruko. Uangku sendiri nggak buat di situ gitu. Karena aku kalau finansialku udah tak plan semua. Aku udah nggak ke situ lah. Terus ya opo? Akhirnya nekat. Balik lagi nekat, Mas. Nekat lagi gini, ya wis lah. Kalau misalkan entah itu mamaku mikirnya kayak gengsi dan lain-lain, lah kayak opo? Gengsi juga gak mangan. Gimana aku gengsi gak akan makan, Mas. Dan kayak di ruko itu kayak usang, Mas ya? Ruko ya bisa aja usang. Kalau banyak kan di jalan kan. Banyak ke PKL dan lain-lain. Ya wis lah, aku nyoba tembus ke pasar Klojen. Waktu pasar Klojen juga lagi rame. Banyak mie yang rame juga. Banyak makanan-makanan tradisional yang dibuat modern juga. Akhirnya, dan Klojen itu adalah pasar modern. Oh iya, juga. Kayak Rorodowo. Kayak Rorodowo. Dia pasar modern yang sangat bersih, Mas. Dan nggak pernah terlirik oleh orang-orang. Orang-orang liriknya kan Rorodowo terus. Nggak pernah ngelirik Klojen. Padahal Klojen itu tengah kota, sentral. Iya sih ya. Areanya tuh dekat stasiun, dekat sekolah, dekat pemukiman, dekat area olahraga dan lain-lain. Tapi nggak pernah terlirik oleh orang-orang. Yang menurutku ini peluang ini bisa ini. Bisa ya. Waktu rame-ramenya aku nyoba masuk dan aku dapat booth ya di situ satu. Lebih murah daripada ruko ya? Lebih murah daripada ruko. Dan kalau misalkan dibilang sekarang Klojen itu penuh, Mas. Boothnya udah penuh sekarang. Padahal dulu nggak laku. Itu pasar itu jualan kayak yang tak bayangkan pasar tradisional. Sayur. Ya sayur atau ayam. Apa kebanyakan ada. Ada. Tapi kebanyakan
kalau dari dulunya Klojen itu kebanyakannya kue mas. Oh kue. Di depan ada toko kue. Ya, ada kopian. Ada kopian juga itu kan. Roasting itu ya? Ya ada roasting juga. Tapi kan dulunya kan daging sama kopi sama kue basah. Ramenya di 3 itu. Sayurannya nggak terkenal memang. Dan sepi. Dulu tuh orang-orang itu bilang sehari belum tentu ada yang beli mas. Iya, sekasian itu. Soalnya ke pasar besar lebih murah. Apa pasar Kebalen? Nah akhirnya setelah banyak yang buka orang anak-anak muda kayak kita ini yang buka di situ, banyak yang datang ke situ. Akhirnya orang-orang tinggal sehari rame juga mas. Karena juga. Orang-orang di situ juga belinya bahan-bahannya juga ke pedagang-pedagang di situ. Aku pun beli bahannya di situ. Jadi aku beli bahan di situ, tak olah di situ. Hidup ya? Hidup mas. Mereka hidup akhirnya. Nah sekarang satu keluarga yang anaknya beli makanan yang di situ, bapaknya taruhlah mungkin nungguin beli makanan beratnya, anak-anaknya beli makanan ringannya, ibunya belanja kan dapat semua. Oh iya ya. Jadi ekosistem di pasar itu bagus ya karena tren ada ini ya banyaknya kopi restoran apa ya nyebutnya ya? Bukan apa ya? PKL, makanan UMKM itu ya. Kalau dulu kan yang ramai itu Joyo, daerah Pasar Joyo itu kan banyak coffee shop dulu. Cuman Pasar Joyo karena jauh dari pemukiman sama daerah area mahasiswa akhirnya agak sepi, ditinggalkan. Akhirnya geser lagi ke Tawangmangu kan juga, tapi kan Tawangmangu bukan pasar modern mas, pasar biasa, tradisional, masih kotor. Yang ramai cuma di area parkirannya aja. Terus habis itu Rorodowo dengan makanan khas-khasnya mereka, kan masih sama itu. Dari situ kan ada gap baru ke Klojen. Di Noyo sempat juga kopi-kopian, cuman sepi semua makanan yang rame sekarang. Gila. Jadi sampean kan ini juga termasuk banyak yang muncul mas. Apa sampean nggak takut bakmi ini juga akan redup langsung? Enggak. Kenapa? Karena kan ini tren juga loh ya. Iya ini tren juga. Posisi ini lagi tren nih. Lagi tren buka makanan-makanan nih. Iya. Di pasar. Di pasar terutama. Aku nggak takut redup karena apa ya? Bukan aku bilang di pasar ini sementara sih mas. Cuman di pasar kan lagi rame-ramenya nih mas. Dan ini gimana caranya kita lagi bangun brandnya aja. Aku lagi bangun brand awarenessnya di sini. Tapi aku akan buka di tempat lain juga. Oh di tempat lain juga. Jadi nggak cuman sama-sama di pasar sih. Aku buka di pasar Rorodowo abis ini. Tapi di luarnya jadi PKL waktu malam. Jadi nyambung. Paginya di pasar Klojen, sore ke malamnya kita di pasar Rorodowo. Itu sampean lihat pelaku-pelakunya UMKM seperti sampean ini yang rebranding di pasar tradisional tapi dengan sentuhan modern ini apakah anak muda semua atau rata-rata anak muda? Anak muda Kota Malang. Iya. Rata-rata anak muda semua. Nggak ada yang senior tua tuh nggak ada. Yang 50-an. Nggak ada. Biasanya kan kalau kita 30-an lah, 30-an. Iya. Jadi memang ini jadi peluang mas ya buat anak muda ya. Ya kalau mereka mau jadi legend sekarang lah waktunya. Semoga. Iya, semoga kalau mereka mau jadi legend sekarang waktunya. Legend kan sejak berapa? 2024 kalau nyebutin 2054 kan juga udah legend mas, udah 20 tahun. Iya. Tapi mungkin nggak mas? Ada lagi kayak ayam bakar Pak No atau rawon rampal baru di Kota Malang yang akan jadi legend menurut sampean? Bisa ya? sih. Kalau mereka bisa nahan. Itu nahan emosinya, bisa tetap idealis. Mereka bisa kok. Tapi susah mas ya. Untuk zaman sekarang kalau mungkin orang-orang tua dulu itu kayak ya wis kerjanya cuma itu toh. Iya, tradisional, caranya masih gitu aja. Kalau sekarang ini emosional itu maksudnya pengen lebih terus dulu mas. Kalau dulu maunya segini, ya bisanya segini aja. Mereka nggak akan nambah kapasitas. Kalau yang sekarang kan enggak mas. Kalau sekarang kan kalau bisa nambah kapasitas, mereka nambah kapasitas. Oh iya. Kapasitas produksi, maka nambah. Kalau dulu kan misalkan cuma bisa 100 porsi, ya udah mereka kan bisa 100 porsi toh. Kalau sekarang mereka bisa 100 porsi, ternyata aku bisa nih 300 porsi, aku tambah 300, aku bisa 500 porsi, nah dari situ kan orang akhirnya nggak penasaran mas. Itu juga bisa nambah terus. Itu juga terjadi ke sampean yang buka Copycat cabang 2 ini ya? Iya, merasa, benar. Iya benar mas. Karena kan kayak, aku iso gitu, Pak No buka cabang, coba ternyata nggak iso. Jangan cocoknya ke makanan aja. Sekarang ke makanan aja, jadi fokusku sekarang memang lagi di makanan. Oke. Sama event ya? Event-eventan. Oke. Sudah berapa jam ini, bro? 45 menit.
lumayan sih kita ngobrol ya. Tak kira setengah jam. Iya, untuk rasanya nih Mas. Bisa Mas ngobrol sih Mas. Santai Mas. Aduh. Event di Malang. Tapi akan nggak Mas? Balik event kopi mana ya? Ya. Event kopi deh, Malang ini akan jadi seperti IO musik nggak menurut sana ke depannya? Enggak sih Mas. Kenapa? Kayaknya akan ya kita harus tetap berkolaborasi sama yang lain Mas. Mungkin kita akan kolaborasi dengan event musik juga bisa. Jadi enggak kita akan dari sendiri kayaknya untuk jadi event musik kayaknya enggak bisa. Enggak, maksudnya kan akan se-hype-nya kayak event musik atau event apa ya? Event yang hype gitu loh. Iya. Bisa, cuman mungkin butuh waktu. Karena kan kita sendiri juga tahun ini ya World si Michael Jackson kan juga baru juara World juga tahun ini. Kita baru ada juara 1 World Barista Championship juga tahun ini. Itu dari situ baru banyak orang yang melek tentang barista itu ternyata ada. Iya. Dan barista kita, kopi kita itu dipandang di dunia, Mas. Iya. Dan itu baru banyak orang melek itu tahun ini. Berarti kan tahun ini selain kita udah berusahanya dari beberapa tahun yang lalu, tapi startnya kita ternyata baru tahun ini. Karena orang baru melihat kita di tahun ini. Barista. Sebagai asap barista itu baru mulai banyak melirik tahun ini karena ada juara dunia itu. Kalau barista di Kota Malang sendiri, menurut Mas itu apakah skillnya itu baik atau seperti apa? Ada yang baik, ada yang biasa aja. Tapi banyak nggak yang skillnya sudah keren sampai terkenal di banyak di Malang yang udah terkenal, yang udah jadi juri nasional di beberapa event di nasional juga banyak. Itu karena ada sangkut pautnya karena kafe-kafe yang banyak itu ya. Ada yang seniorku juga yang udah asam garamnya kopian lah. Dulu yang masih belajarnya susah, masih media-medianya jarang, alat-alat buat beli alat-alatnya nggak tahu di mana. Sekarang mereka udah dipermudah semua. Anak sekarang kan udah dipermudah semua, Mas. Kalau yang orang-orang dulu kan susah semua, beli alat gimana, harus beli dari luar negeri, harus nyari di kota besar, di Malang nggak ada, kayak gitu kan. Belajarnya juga YouTube kan nggak sebanyak dulu info-infonya. Nggak banyak sekarang. Banyak sekarang. Iya. Nggak sebanyak dulu. Nggak sebanyak sekarang. Dulu lebih sedikit lah informasi itu. Jadi barista di Kota Malang ini juga itu bisa pekerjaan nggak Mas? Menurut sampean? Apa itu side job banyak mahasiswanya atau? Banyak mahasiswanya sebenarnya daripada orang-orang biasanya. Orang-orang yang nyari kerja karena gaji sebagai barista sendiri di Malang lumayan nggak segede di kota-kota gede ya. Itu kenapa Mas? Mungkin karena MR kita juga nggak segede itu Mas. Iya. Sama harga yang kita bisa jual, yang bisa tawarkan juga nggak semahal di kota-kota besar Mas. Aku juga pernah wawancara salah satu salah satu barista di Kota Malang ini. Di satu perkopian itu gajinya itu hanya 700.000 waktu itu. 700 sampai 1,5. Iya, 1,5 700, nggak tahu 700 sampai 1,5 waktu itu. Sampai gitulah kita. Akhirnya dia pindah ke Bali. Atau enggak ke Surabaya waktu itu, Bali kayaknya. Itu bisa up to 5 juta, Mas. Benar. Menurut sampean punya ekosistem perkopian di Kota Malang yang kurang matang, kurang menjaga karyawan atau seperti apa? Yang pertama sebenarnya karena banyaknya coffee shop di Malang, Mas. Otomatis pelanggannya keserap juga nggak banyak banget. Terus habis itu kualitas. Kebanyakan yang harganya mahal, otomatis kualitasnya juga bagus kan, Mas. Karena di Malang banyak yang pengalamannya minim. Nggak yang pengalamannya banyak. Otomatis kalau pengalamannya dikit terus kita hargain mahal kan juga kita sendiri yang rugi. Terus habis itu harga yang kita tawarkan Mas sebenarnya. Harga produk. Harga produk kita kan range-nya cuma 15 sampai 25. Sedangkan kayak di Bali, Jakarta, Surabaya kan kita bisa range dari 35 sampai 4555. 4555 sampai 70 bahkan. Sampai 70. Dan harga segitu kan dengan HPP yang sama dengan apa yang kita jual di Malang. Ya kan spare-nya kan juga jauh Mas. Buat bayar pegawai otomatis mereka taruhlah 5 juta. 5 juta mungkin beberapa coffee shop di Jakarta bisa dapat uang 5 juta dalam 1 hari. Dan coffee shop di Malang belum tentu 5 juta bisa 1 hari. Biasanya sampai tahu berapa Mas? Ya bisa 2 sampai 3-4 hari, ada yang 5 hari juga. Ada yang beberapa yang mungkin barista cuma 1 bisa 6-7 hari, 1 minggu bisa baru dapat 5 juta. Jadi barista ini belum dipandang sebagai pekerjaan untuk yang kayak kita, pekerjaan kayak kita. Iya.
Zaman pegawai Ya kan BUMD. pegawai ya bahkan yang senior pun kebanyakan gajinya masih 2,2 Itu di Malang ya? di Malang. 1,5 2,2. 2,8 itu biasanya udah SPV manager. Oh, seperti itu. UMR tuh udah SPV manager lah mas. Ada lah manager beberapa yang udah 7, 5 udah ada. Cuman kebanyakan mungkin masih di sekitaran UMR. Karena saking banyaknya coffee shop di Malang. Tapi kan juga aku udah pernah ke Bali, pernah ke Surabaya, atau pernah ke Iya. pernah lihat di Jakarta. Itu juga banyak coffee shop masalahnya, Mas. Iya, tapi kan harganya mas. Oh iya sih ya. Dikembalikan lagi harganya. Kita nggak bisa naruhkan harga lebih dari 25 loh mas. Kita Iya, lebih dari 25 kebanyakan ya itu larinya ke specialty. Oh iya iya. Ada pasarnya sendiri, bukan nggak laku, ada pasarnya sendiri. Ada pasarnya sendiri. Ada pasarnya sendiri dan kalau kita nggak bisa bentuk pasar itu, yang kita nggak akan rame. Makanya juga akhirnya yang terjadi adalah barista ini kebanyakan mahasiswa di Kota Kebanyakan Malang. mahasiswa di Kota Malang. Dan mereka di sini mahasiswa, nyari pengalamannya di sini. Nanti saat dia balik ke kotanya dia masing-masing, entah itu ke Jakarta, ke Surabaya, kemana, dia akan jadi barista di sana dengan gaji yang tinggi. Karena dia udah punya pengalaman di sini. Jadi Malang ini bisa sampean sebut sebagai Tempatnya belajar. Tempat belajar ya? Benar. Mereka belajar kuliah, juga belajar sebagai barista. Dan itu terjadi mas, banyak kok. Barista-barista yang dulu kerja di aku, mereka di Malang hanya belajar. Gimana jadi barista, dia kembali ke kotanya, dia akan jadi barista di sana. Dan dengan gaji yang gede. Oke. Karena di Malang memang tempatnya buat, menurutku tempat belajar sih. Iya. Karena coffee shop banyak di Malang yang coffee shopnya juga nggak pakai barista. Jadi kayak mereka ownernya sendiri yang turun atau mungkin punya junior barista. Jadi punya satu barista yang mereka nggak disuruh ngapa-ngapain ya, cuman mungkin pelapin gelas, nyuciin gelas, server lah jatuhnya. Hanya mungkin nyetim jarang-jarang, manual jarang-jarang. Mungkin menurutku kalau di coffee shop di Kota Malang ini yang kata Mas tadi kan banyak karena modal dikit terus buka coffee shop itu juga nggak bisa hiring barista yang mahal juga. Iya, karena patokannya di Malang tuh ya udah ya harganya segitu aja mas. Iya mahasiswa soalnya. Mahasiswa kan. Mungkin kalau yang 25-30 itu spesial menu. Iya. Menu spesial atau makanan. Nah, iya kan bener kan? Itu Iya. kita lihat harga di Malang aja. Kalau di Surabaya gaji 1,5 yo, itu jadi gaji part time nya mas. Di kita 700, di sana 1,5 Part time. Nah, beda udah. Karena minuman yang jual di mereka juga lebih mahal. 25 di sana murah. Dulu di sana murah. Iyalah, dia ke sini harga 15, wih murah banget. 25 loh, murah aja. Karena di sana mereka murah. Tapi ada memang yang mungkin kafe-kafe yang besar-besar di Malang ini mungkin yang layak mas ya memang. Ada, mereka ada. Ya, tapi pasti tuntutannya gede mas. tuntutannya gede. Iya, tuntutannya ke penjualan juga pasti mereka. Saya punya nggak mas teman coffee shop di Surabaya, Jakarta. Ada. Memang ada standarisasi untuk barista itu dihargai seperti itu nggak mas? Kalau di Jakarta mas tauku rata-rata UMR sih mas. UMR ya? Asal nggak UMR-nya mereka paling murah tuh 2,5. Oh. Itu yang paling murah. Tapi itu cuma fokus barista. Barista. Enggak cuci-cuci piring. Wah, yo cuci piring iyalah mas, pasti mas. Cuci gelas lah. Cuci gelas. Kalau di Malang 700 suruh ngapa-ngapain. Oh semua mas. All in. Makanya orang-orang kalau di Malang tanya loh, pegawaimu berapa? 7 loh. Pakai. Loh, gajinya berapa? Di sini cuma 700, 800 loh. Kok murah? Wes tak bukan di Malang ya. Akhirnya mereka bukan di Malang. Akhirnya jadi kompetitor. Itu sering terjadi. Ya itulah ya, yang menjadikan Kota Malang coffee shop mati 1 tumbuh 1000. Iya itu, mati 1 tumbuh 1000 karena itu. Karena biaya operasionalnya murah. Ya semoga event Samen bisa jadi tempat rezeki yang lain bagi barista-barista ini. Ya semoga coffee shop yang nggak tahu mau bikin event kemana bisa ke aku lah. Oke. Langsung hubungi Instagramnya eoc. Mana? Mas? eoce.id. Instagramnya di situ ya. Instagramnya di eoce.id. Kontaknya ada di bio, jadi langsung kontak aja. Oke, Mas Gayama, terima kasih atas kehadirannya. Selamat untuk pulang dari bekerja ini. Oke, siap. Ini bener. Podcastnya pulang kerja. Iya. Nah, sama mas, saya juga pulang kerja. Pulang kerja ke sini. Cocok ya, podcastnya cocok dan.